sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Mari belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor dalam negeri atau faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional yaitu perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan, serta berkembangnya berbagai paham baru. Perluasan pendidikan. Tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Politik etis atau politik balas budi dicetuskan oleh Van Deventer yang disebut sebagai Trias Van Deventer. Terdiri dari irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tujuan politik etis yaitu memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan seperti irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah, dan pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Tetapi segi positifnya pendidikan melahirkan golongan terpelajar yang memiliki kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan diikrarnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi dengan latar belakang etnis antara lain Serikat Pasundan serta Perkumpulan Kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Berikut adalah organisasi kedaerahan serta organisasi keagamaan. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Faktor luar negeri atau faktor eksternal yang melatar belakangi pergerakan nasional antara lain kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Contohnya di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo adalah mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan hari lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Sarekat Islam. Tahun 1911 berdiri Serikat Dagang Islam.
atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adi Suryo di Solo. Tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang lain, tidak hanya perdagangan. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Indische Party. Indische Party adalah partai politik pertama di Indonesia, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Pendiri Indische Party yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni E.V. Douwesdekker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan Indische Party mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya terbuka bagi semua golongan. Perhimpunan Indonesia. Tujuan Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili pada tahun 1929. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Organisasi lain adalah Parindra dan Gerindo. Pada tahun 1936, seorang anggota Volksraad, Sutarjo, mengajukan petisi menuntut kemerdekaan Indonesia dalam masa 10 tahun, namun ditolak oleh Belanda dengan alasan bangsa Indonesia belum siap untuk merdeka. Pada tahun 1938, dibentuk federasi yang disebut dengan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Semboyan GAPI adalah Indonesia Berparlemen. Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta, dihadiri berbagai organisasi pemuda diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres kedua dilaksanakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928, dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 28 Oktober 1928 dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda II, yaitu berupa Ikrar Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Beberapa keputusan penting Kongres II yaitu Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada saat kependudukan Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni Pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, Pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, dan Pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Berikut adalah peta kedatangan Jepang ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mendarat di Indonesia. Tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian ke Balikpapan dan Batavia. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Serat terima ditandatangani Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pertama, membentuk organisasi sosial seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Propaganda Jepang dikenal dengan semboyan Gerakan 3A.
Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan 3A digantikan dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Putra dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra karena para tokoh Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Akhirnya, organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang dan tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, yaitu Gerakan Kebaktian Jawa. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. 2. Pembentukan organisasi semi militer. Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer seperti Seinen dan Fujinkai Keibo dan Heiho dan Pembela Tanah Air atau PETA. Tujuannya adalah untuk memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Dalam kenyataannya tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia dengan maksud untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Tiga, penggerahan Romusa. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusa. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa, yang dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki Indonesia juga dikeruk untuk keperluan perang Jepang. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Sikap kaum pergerakan. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang yaitu Putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Dan 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan yang tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. Kelompok bawah tanah disebut golongan radikal karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Dan yang ketiga, perlawanan bersenjata yaitu perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu, dan perlawanan PETA di Blitar. Sekarang mari kita simak mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Penambahan jumlah lahan perkebunan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. 2. Persebaran penduduk. Transmigrasi berkembang pada akhir abad 19 dengan diterapkannya politik etis yang bertujuan untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan di Kalimantan. 3. Pengenalan tanaman baru. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan di masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dermaga, dan jaringan telepon. Pembangunan sebagai sarana transportasi dan komunikasi mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 7. Mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan pada pendidikan. Pada masa kolonial Barat, terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi 2 golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya gerakan pendidikan di Indonesia seperti Taman Siswa di Yogyakarta.
Perubahan dalam aspek politik. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, pada masa kolonial barat dikenal gubernur, jenderal, residen, bupati, dan seterusnya. Sebelum masa penjajahan, masyarakat Indonesia terdiri dari puluhan kerajaan. Pada masa Hindia Belanda, berbagai daerah tersebut disatukan dalam satu identitas yaitu Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Rakyat mengenal teknologi serta seni bangunan gaya Eropa, tarian Eropa seperti dansa, pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, eksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan perang Jepang. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak untuk mesin perang. Besarnya angka kematian Romusa atau tenaga kerja paksa. Sulitnya memperoleh bahan pakaian sehingga rakyat memakai pakaian yang terbuat dari benang goni. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik kecuali MIAI, yaitu Majelis Islam ala Indonesia, karena organisasi ini dikenal dengan anti budaya barat atau Belanda. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih.